Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan sangat kasihi. Saat ini minggu pertama di bulan Juni ini kita bertemu kembali dengan keadaan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan luar biasa dalam hidup kita, dan Dia yang terhebat, Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan hanya Dia yang layak untuk terima pujian dari kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pujikan bahwa Dia yang layak untuk terima segala pujian kita hari ini.
hanya dalam nama Yesus. Yesus, Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di tempat kami Bapa. Roh Kudus-Mu terus bekerja. Kau yang layak disembah. Karena Kau yang layak disembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepadamu di tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Bapa. Amin. Dalam rumah tangga kami masing-masing. Amin. Di setiap rumah kami masing-masing. Amin. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah kali ini ada perjamuan kudus juga yang akan kami nikmati. Tuhan Yesus, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena pengorbanan-Mu hingga kami bisa menikmati karya-Mu yang terhebat, yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, kasih-Mu yang telah tercurah, tertumpah dalam kehidupan kami, yang selalu mengalir Tuhan, yang tak berkesudahan cinta kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami siap untuk lebih lagi memuji memuliakan-Mu hari ini Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita, kita siapkan tingkah kita dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan dialah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Kau setia
bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia, yang mengerti setiap keadaan setiap anak-anaknya. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima untuk kasih setiamu. Amin. Ajar kami pula Tuhan untuk mengerti dan boleh setia akan setiap janji-janji. Dan kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dan janji-janji-Mu Yesus. Karena kami tahu di dalam firman-Mu lah ada terang kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan telinga pikiran kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan, mengertikan setiap firman yang Engkau perkatakan hari ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang setia. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti saudara kan katakan, saya selalu baik. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah awal minggu pertama di bulan Juni. Siapa yang berulang tahun di bulan Juni? Angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan panjang umur, banyak rezeki, banyak sukacita yang melimpah dan berkatnya tercurah dengan luar biasa. Loh Bu, kenapa Bu kok nanya ulang tahun? Biar gak kelupaan. Biasanya kalau sudah ulang tahunnya di tengah bulan, di tengah-tengah tanggal, banyak yang lupa, apalagi yang di akhir. Maka dari itu saya ucapkan terlebih dahulu yang berulang tahun di bulan Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya memberikan judul, Dia bangkit untuk membangkitkan kita. Siapa yang bangkit? Tuhan Yesus bangkit. Karena apa dia bangkit? Karena dia mau membangkitkan saudara. Bangkit dari segala keterpurukan. Bangkit dari segala sakit penyakitmu dilenyapkan. Bangkit dari segala keuanganmu yang lagi seret. Tuhan akan membuat mujizat di dalam engkau. Ketika dia bangkit untuk kita. Karena dia mau membangkitkan saudara dan kita semuanya. Tuhan Yesus ada di mana? Di rumahku. Ayo katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus saat ini ada di mana? Di dalam rumahku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus gak jauh. Yesus tidak hanya di tepi pantai. Tetapi Yesus pagi hari ini dia ada di rumah saudara. Dan dia sedang mengerjakan sesuatu. Apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan, Tuhan berikan untukmu. Dia bangkit untuk membangkitkan semangat saudara di pagi ini. Haleluya. Yuk kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Di sana dalam judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tetapi pagi hari ini saya katakan Tuhan Yesus menampakkan diri di rumah saudara masing-masing, di kehidupan saudara masing-masing. Haleluya. Yuk kita baca firman-Nya di ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka sebentar terputus. Di sini di ayat 1 Tuhan menampakkan dirinya itu di pantai Tiberias
Dan di ayat 3 dikatakan kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di ayat yang keempat perhatikan, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Saat ini Tuhan Yesus berdiri di mana? Bukan di depan rumah pintu rumahmu, tetapi Yesus berdiri di dalam rumahmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus ada di rumah saudara. Dan akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Dilingkari ya, saudara bisa melingkari di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka ayat 12, marilah dan sarapanlah. Perhatikan baik-baik, marilah sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bangganya ya saudara dan saya boleh menjadi anak Tuhan Yesus, memiliki iman yang percaya. Masih ingat minggu lalu tentang 3 pilar, yaitu tentang iman. Ketika saudara memiliki iman, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia yang memiliki saudara dan saya, kita mengagungkannya dalam kebangkitannya, kita akan mengalami suatu perhatian yang luar biasa. Di pagi hari tidak ada roti, tidak ada ikan, tetapi di ayat 9 dikatakannya ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah saudara boleh datang dengan bertubi-tubi. Begitu banyak masalah dan persoalan yang ada di depanmu. Mungkin masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah otomatis ya kalau keluarga itu akan berbicara suami, istri, anak menantu, orang tua gitu ya, lingkup keluarga. Yang lain dari keluarga juga termasuk dalam keluarga adalah keuangan, sakit penyakit. Begitu banyak hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, pekerjaan yang tidak ada lagi, mungkin
pekerjaanmu mulai surut dan yang lain sebagainya. Begitu banyak masalah persoalan yang sedang kau hadapi. Tetapi saya mau katakan ketika ia bangkit untuk membangkitkan saudara dan saya, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Sekalipun di dalam firman Tuhan ini mengatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid ini tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali ketika masalah persoalan begitu datang dengan luar biasa, sulit rasanya kita untuk datang kepada Tuhan untuk meminta, untuk mengucap syukur, apalagi isinya cuma dirumiti dengan masalah dan persoalan. Padahal siapa yang membuat itu semua? Keadaan yang ada di sekeliling kita. Siapa yang mendalangi itu? Pastinya adalah iblis. Iblis datang, dia tidak hanya dengan cara-cara dalam kegelapan, tetapi iblis datang dengan cara-cara keadaan dikacau balaukan, diberikan sakit penyakit, tidak ada jalan keluar, keuangan sangat seret, suami marah-marah, istri juga marah-marah, anak-anak tidak bisa akur, anak-anak berani ke orang tua menyesali. Itu semua adalah pekerjaan iblis memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan wujud manusia adanya. Seringkali orang-orang salah, kalau kuasa kegelapan ditengking, ditolak, dia bisa pergi. Tetapi kalau kita sedang menghadapi suatu masalah, nah di sini yang kita tidak bisa, tetapi jangan khawatir. Firman Tuhan hari ini dengan jelas, ia bangkit untuk membangkitkan saudara dan saya. Dalam segala masalah apapun, saudara dibangkitkan. Karena apa? Karena Tuhan mendahului saudara dan saya, sehingga dia membangkitkan di dalam masalah persoalan itu dilenyapkan. Dia sudah bangkit terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat-semangat yang sudah patah dan kering. Ketika engkau punya masalah, pasti semangatmu patah, pasti engkau kering. Dalam sakit penyakitmu engkau akan putus asa. Tuhan bangkitkan, melepaskan dan melenyapkan dari segala hal yang mencengkeram saudara dan saya. Haleluya. Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh baik dan luar biasa. Jangan ada roh ketakutan sedikit pun. Di ayat yang kelima dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ketika Yesus bertanya, apa yang engkau mau daripadaku? Apa yang engkau butuhkan daripadaku? Gak usah segan-segan deh. Langsung aja mengatakan, Pak, hatiku lagi galau ini. Suamiku marah-marah terus. Begini salah, begitu salah. Akhirnya dalam keluarga gak ada kerukunan sama sekali. Nanti imbasnya kepada anak-anak saya. Dia yang kena dampaknya karena kedepresian seorang ibu. Ibunya gak bisa masak, ibunya gak bisa beraktivitas, ibunya gak bisa berpikir dengan panjang dan lebar. Akhirnya anak yang masih kecil, dia harus kena dampaknya. Demikian pula dengan suami. Suaminya depresi, anaknya yang kena dampaknya. Katakan terus terang, saya membutuhkan damai di dalam keluarga saya. Kalau saudara gak punya uang, saya membutuhkan uang Bapak. Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan saya. Tuhan akan berikan. Bapak, saya membutuhkan mujizat kesembuhan di dalam tubuh saya yang sudah sekian lama ada penyakitnya dipenuhi dan dibawa, ada di dalam tubuh saya ada sakit penyakit. Saya minta mujizat-Mu, saya minta kesembuhan yang daripadamu Bapa. Katakan demikian dengan terus terang. Ketika di sini dipertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka dengan terus terang, tidak ada. Ketika kita mengatakan terus terang kepada Tuhan, maka Dia adalah Tuhan pemerhati. Kalau Dia boleh bangkit dari antara orang mati, karena Dia mau, karena Yesus mau, karena Tuhan yang kita sembah mau juga membangkitkan dari semangatmu yang patah, dari semangatmu yang pudar, dari sakit penyakitmu yang menggerogoti di dalam tubuhmu, dalam keuanganmu. Amin. Tuhan akan buat jalan yang baru, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Terbukti di ayat yang ke-6.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah, ada tindakan, ada yang harus engkau perbuat. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ada aturannya, bukan menebarkan jala di sebelah kiri, tetapi Tuhan mau tebarkan jalamu di sebelah kanan. Karena Tuhan tahu di sebelah kanan itu ada apa. Tuhan tahu di sekeliling saudara itu ada apa yang membuat penyesalan Tuhan tidak akan berikan kepadamu. Tetapi ketika engkau berkata dengan terus terang kepada Tuhan, Tuhan tahu segala kebutuhan saudara. Tuhan tahu segala apa yang engkau perlukan. Tepat sekali Tuhan mengatakannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kalau Tuhan katakan tebarkanlah di sebelah kanan, tapi kita nebarkannya di sebelah kiri, kita gak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika kita mengikuti arahan Tuhan, kita mengikuti hikmat yang Tuhan berikan buat kita, percayalah, jangan ragu, mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara menjadi orang percaya udah lama atau baru? Udah lama Bu, sejak saya di dalam kandungan ibu saya. Karena keluarga ibu saya, keluarga bapak saya adalah orang percaya. Tetapi kenapa saat sekolah minggu kamu hebat, saat pra-remaja kamu hebat. Begitu masuk remaja sudah mulai mengenal cowok atau cewek, mulai ada sesuatu di sana. Dan setelah itu mulai goyah, mulai masuk dalam percintaan, mulai masuk di dalam mulai masuk dalam dunia kedewasaan, percintaan mulai goyah. Iman pun ikut tergoyahkan. Saya mau katakan kepada semuanya, baik anak-anak muda, baik bapak ibu yang masih muda, atau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah memiliki cucu, jangan tergoyahkan imanmu. Tetap memiliki iman yang teguh, yang tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau peka dengan suara Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja. Ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu di sebelah kanan, engkau akan lakukan sesuatu yang sama dengan perintah itu. Maka engkau akan mengalami hal yang baru. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Waduh kok lama ya, kok lama. Tidak ada kata lama untuk Tuhan, tidak ada kata lama. Tuhan selalu ada dan setia untuk mendampingi engkau. Maka dari itu di ayat 9 di sini dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Karena Tuhan tahu. Mereka mengikuti apa yang Tuhan arahkan dan Tuhan tahu hasil yang dia peroleh. Rasanya sukar, rasanya berat, tetapi apa yang terjadi? Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Berat enggak ngangkut sekian? Berat. Sekalipun berat mereka tetap bersatu hati. Sekalipun berat mereka tetap bersama-sama. Mereka tetap membawa untuk menaikkan ke darat. Karena mereka akan mulai menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau saudara sekarang berat dalam masalahmu, jangan engkau mengeluh. Ada waktu Tuhan. Ketika Tuhan datang dan engkau menurut apa yang dikatakannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan dan engkau akan memperoleh hasil seperti apa yang engkau inginkan. Seperti apa yang engkau harapkan. Dia bangkit untuk membangkitkan semangat saudara dan saya. Jangan kita terpuruk terus, jangan kita putus asa terus di dalam masalah persoalan kita, sakit penyakit dan yang lain sebagainya. Tetapi mari kita bangkit bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit untuk kita. Dengan jelas sekali ya di sini dan begitu banyak dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sekalipun jalanya enggak mampu rasanya ya, tapi percaya
tidak akan sampai sobek dan ikan itu akan terjatuh lagi ke dalam danau, ke dalam pantai, ke dalam laut itu. Tetapi bisa dibawanya keluar. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Semuanya Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan sediakan buat kita semuanya. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ketika Tuhan menyediakan itu rasanya mustahil dan tidak mungkin. Tapi percaya, bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bagi manusia gak mungkin. Tetap bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekecil apapun mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, perhitungkanlah itu. Ketika saudara bisa memperhitungkan mujizat sekecil apa, Tuhan akan buat mujizat yang besar dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan sungguh baik dan kita harus memiliki kepercayaan yang luar biasa. Dan ketika mujizat itu terjadi, tidak ada satupun muridnya yang berani berkata, ini Tuhan, ini adalah Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita ketika dia masih hidup, ketika dia masih menjadi manusia seutuhnya. Dengan luar biasa ya, kita sudah mengupas satu persatu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekarang Yesus tidak sekedar berdiri di tepi sungai, di tepi pantai, tetapi Yesus berdiri sambil menjaga sesuatu agar tetap utuh untuk memberikan jalan keluar yang paling aman. Kita buka yuk di dalam Yohanes 20 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 20, 13 sampai 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, perhatikan baik-baik, Yesus tidak hanya ada di tepi pantai. Amin. Yesus ada di rumah saudara. Amin. Jangan khawatir. Percayalah, orang jahat dijauhkan. Orang-orang yang akan membuat celaka dijauhkan. Orang-orang yang akan menipu saudara dijauhkan. Orang-orang yang menjadi malaikat terang sepertinya dijauhkan dari saudara. Karena iblis bisa menyerupai malaikat terang. Itu akan masuk di dalam manusia dan manusia itulah yang akan menipu. Siapa yang terutama yang menjadi target dari iblis ini? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salah satunya adalah saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah saya, mengikuti ibadah Jehovah Rafa Ministry. Karena hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka mengguncangkan pikiranmu, mereka mengguncangkan hatimu. Ngapain lu ikut ibadahnya Jehovah Rafa? Cari gereja yang lain yang lebih berbobot, yang lebih ini, yang lebih mantap dan yang lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di tempat ini, di Jehovah Rafa hari ini mengatakan dia bangkit untuk membangkitkan saudara-saudara yang mengikuti di dalam channel YouTube ini, di Jehovah Rafa Ministry ini, engkau mendapatkan bagian dari firman ini dan berkat ini tercurah dalam kehidupanmu. Yesus tidak banyak berdiri di tepi pantai, tetapi Yesus datang ke rumahmu. Amin. Yuk kita baca di sini. Kata malaikat itu kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kesusahan, kesedihan yang amat sangat di dalam hati ibu ini. Kalau saat ini di rumah ada ibu-ibu yang lagi susah, bapak-bapak yang lagi susah, anak-anaknya yang lagi susah, masalah persoalan begitu banyak, problem-problem begitu banyak. Jangan kau sedih. Kita lanjut. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Percayalah,
Ada seorang penolong, pribadi yang bangkit dan membangkitkan saudara. Jangan engkau berpandang pada masalah persoalanmu. Jangan engkau memandangi dengan apa yang ada di sekelilingmu yang membuat engkau jatuh, yang membuat engkau loyo, yang membuat engkau tidak semangat lagi. Lebih-lebih anak-anak lagi yang pelayanan saat-saat ini. Target iblis itu enggak jauh, yaitu khusus kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi di sini dikatakan dia menoleh ke belakang dan di situ ada Yesus berdiri. Amin. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kita lupa akan ada Yesus. Seringkali kita lebih banyak masalah itu yang di depan daripada Yesus yang ada di depan. Jangan dibodohi oleh iblis. Amin. Jangan dibodohi oleh keadaanmu. Keadaanmu yang membuat kacau balau itu adalah iblis, adalah setan. Kenapa saya berani katakan begini? Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah. Amin. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kedahsyatan Tuhan itu luar biasa buat kita. Ya, kedahsyatan Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang tadi kita sudah baca 14, sekarang ke ayat yang ke-15 di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Seringkali saudara pun akan mengatakan yang sedemikian. Tidak pernah mengerti bahwa Yesus itu bisa menyerupai sosok manusia yang mengademkan, yang menjadi pemerhati. Punya enggak orang-orang di sekelilingmu ketika engkau membutuhkan, tiba-tiba begitu engkau menelpon dan orang ini segera datang, orang ini segera memberikan layanan. Itu adalah pribadi Yesus yang sesungguhnya melalui manusia ini, karena saudara dan saya adalah manusia seutuhnya. Jadi manusia pun bisa dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan daripada tangan Tuhan sendiri. Dan di sini dikatakan Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia," malah apa? Malah menuduh Yesus yang tidak-tidak. "Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia," Yesus maksudnya, "supaya aku dapat mengambilnya." Dan apa yang dikatakan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu." Bukan cuma Bapaknya Yesus, Allah Bapa adalah Bapa kita juga. Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu, ditegaskan ya. Jadi Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup. Bapa pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus dalam rahim Maria adalah Allah saudara, juga Allahnya Yesus. Amin. Allah kita semuanya. Jadi saudara tidak pernah salah di sana. Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Tuhan baik. Tuhan sungguh sangat baik. Dan dia sangat istimewa untuk kita semuanya. Yesus menyapa para murid-muridnya yang pernah menyakiti dan meninggalkannya saat ia menderita dengan sebutan anak kecil. Tuhan Yesus pernah tidak dianggap, tetapi itu tidak menjadi masalah buat Yesus. Kalau saudara pernah disakiti, buang itu, lupakan masalah itu. Itu masa lalu. Yang terpenting adalah masa sekarang dan yang ke depannya. Di bagian yang kedua, memberi kita jalan keluar dari setiap masalah.
Setiap masalah-masalah kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Di ayat yang ke-5b, Tuhan itu sangat peduli dengan persoalan saudara, ya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Di sana pemerhatinya Tuhan itu luar biasa. Dan ia tahu persis persoalan kita. Sehingga di ayat 6 dikatakan tebarkanlah jalamu. Dan Tuhan selalu menjadi pemerhati yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati. Di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 itu adalah Tuhan memberkati. Murid-murid punya 153 ekor ikan, ya. Tetapi Yesus memiliki ikan dan roti tanpa menebarkan jala dan bercocok tanam. Wow, dahsyat banget ya. Ia punya segala sesuatu untuk melayani kita. Apa yang kau butuhkan? Apa yang saudara perlukan? Jangan berpikir loh, Tuhan itu loh gak pernah menanam padi, Tuhan itu loh gak pernah begini. Mana mungkin? Buktinya ketika para murid belum sarapan, Tuhan gak pernah menanak nasi, Tuhan gak pernah membuat ovenan buat roti. Tetapi Tuhan cuman katakan, jadilah, datanglah, aku mau. Ketika Tuhan mau, gak ada yang sukar Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang sukar. Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah. Marilah sarapanlah, ya, perhatikan baik-baik. Murid-murid punya 153 ekor ikan, tetapi Yesus memiliki ikan dan roti tanpa menebarkan jala dan bercocok tanam. Tuhan punya segala sesuatu untuk melayani saudara dan saya. Yesus tahu murid-murid sudah sangat kelelahan karena semalaman mencari ikan. Dan dalam beberapa firman Tuhan mengatakan, Matius 11 ayat 28, saudara harus percaya dengan firman Tuhan. Dan perkatakanlah profetikmu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu bukan abal-abal, tetapi firman Tuhan itu adalah janji. Di dalam Matius 11 ayat 28 di sini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika firman Tuhan ini ditulis, itu bukan sekedar ditulis, tetapi firman Tuhan digenapi karena Dia bangkit untuk membangkitkan saudara. Amin. Di dalam Ibrani 2 di ayat yang ke-18, Ibrani 2 ayat yang ke-18 di sini dikatakannya, sebab oleh karena ia sendiri rela menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong saudara yang dicobai. Kalau saudara dalam pencobaan, jangan khawatir. Tuhan sudah mengalami pencobaan itu terlebih dahulu sebelum Dia bangkit dari antara orang mati. Masih manusia seutuhnya, sehingga Tuhan mengatakan, maka aku tidak akan pernah mencobai karena aku tidak mau mencobai dan dicobai. Amin. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong saudara yang sedang dalam pencobaan. Siapa yang mencobai? Tuhan, bukan Tuhan, tetapi iblis selalu datang untuk mencobai. Ketika iblis datang untuk mencobai, semuanya ditangani oleh Tuhan dan menjadi batal dengan total. Engkau akan diberikan kekuatan yang supranatural. Jangan engkau ragu untuk mengatakan perkataan profetik di dalam firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, 10 ayat yang ke-13. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
jauh dari pencobaan yang dialami Yesus, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu batas-batas kemampuan anak-anaknya, batas-batas kemampuan saudara itu Tuhan tahu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Pada waktu saudara dicobai, Yesus Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan keluar. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga saudara dapat menanggung semuanya. Ingat bahwa Yesus tidak hanya berdiri di tepi pantai, tetapi Yesus berdiri di rumahmu. Bukan hanya di ambang pintu rumahmu, tetapi Yesus masuk di dalam rumahmu, menolong engkau untuk menyelesaikan setiap masalah persoalanmu dalam segala hal. Haleluya. Berita sukacita ya hari ini ya, yang saya ambil dari seluruh kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Yesus bangkit juga untuk mendampingi saudara dan saya dalam setiap masalah persoalan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan suatu rutinitas di awal bulan selalu ada perjamuan kudus, tetapi biarlah kita boleh mengenang akan pengorbanan Yesus, akan cinta kasihnya yang luar biasa buat kita. Amin. Haleluya. Persiapkan diri saudara dan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, gloria, haleluya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan merasa takut lagi Tuhan, apapun yang harus kami hadapi. Karena kami percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada di dalam jalan-jalan kami. Engkau selalu ada di pikiran kami. Engkau selalu ada di hati kami. Kami sungguh percaya dan percaya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Perbaharui dalam hati dan pikiran kami dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, yang sebentar akan menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh menjadi murid-murid-Mu yang dapat Engkau andalkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kami, menyinggung perasaan kami, yang tidak mengerti dengan keadaan kami, yang tidak bisa menerima kekurangan kami. Kami siap untuk mengampuni sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, di dalam nama Yesus. Melalui jamahan tangan-Mu yang kudus, kami diperbolehkan, kami diizinkan untuk menikmati, menerima kekudusan yang daripada Engkau melalui tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Terima kasih Yesus. Sungguh baik adanya Engkau bagi setiap kami. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
jemput untuk bangkit berdiri semuanya. Angkat hosti di tangan kanan saudara. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Pengorbanan Yesus bagi kita sungguh dahsyat dan luar biasa, tiada yang bisa menandinginya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah dimanapun kau berada yang mengikuti dalam ibadah perjamuan hari ini saat ini, kiranya dengan hatimu engkau angkat hosti tinggi di hadapan Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita telah berdoa meminta penyucian dan pengudusan terlebih dahulu. Dalam setiap pikiran kami, hati kami, semua dibebaskan, dilepaskan sehingga kekudusan sajalah yang tinggal di dalam setiap kami. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu. Seperti apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Bapa, apapun yang terjadi kami bersyukur. Jadilah menurut kehendak-Mu yang ada di dalam kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur. Dan firman Tuhan mengatakan, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa hosti yang ada di tangan kanan saudara yang baru kita pecah-pecahkan bersama, benar-benar ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semuanya. Amin. Mari yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Demikian pula dengan cawan. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dalam perjanjian baru, dalam hukum cinta kasih, pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi saudara dan saya dan bagi kita semuanya. Dosamu telah dihapuskannya. Tetapi janganlah saudara menyepelekan hal ini. Jangan membuat kemudahan hari ini berbuat dosa karena hari ini diampuni besok atau sebentar berbuat dosa lagi. Janganlah engkau seperti itu. Hai manusia-manusia yang aku ciptakan dan aku kasihi. Ketika kita sadar, saudara dan saya sadar bahwa pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa. Mari kita memiliki satu komitmen. Ketika dosa kita sudah diampuni, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Tetapi bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu akan diperbaharui oleh Bapamu yang ada di sorga. Seperti firman Tuhan katakan, perbuatlah hal ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dan minumlah untuk menjadi peringatan dan mengenang akan pengorbananku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah benar-benar melambangkan ini adalah darah Kristus yang tertumpah dan tercurah bagi kita semuanya untuk pengampunan dosa, dan kita hidup dalam perjanjian baru yang penuh berkat kasih dan kemurahan. Amin. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sikaralama yaralama. Iralama sikaralama yaralama. Yaralama sakaralama. Iralama sikaralama yaralama. Terima kasih Bapa. Terlalu baik Kau buat kami. Dengan apa kami dapat membalasnya Bapa? Selain memberikan hidup kami Tuhan, pakai kami sebagai alat kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam keadaan apapun kami, pakai kami Bapa. Dalam segala kekurangan kami, pakai kami Tuhan. Engkau yang akan melucuti semua beban-beban dan dosa-dosa kami melalui tubuh dan darah-Mu yang telah tercabik dan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib bagi kami. Arahkanlah kami Bapa, arahkanlah kami Tuhan seturut kehendak-Mu yang dipimpin dengan Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Ralama Sakaya Ralama. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Ralama sih. Sungguh besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Amin. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Amin. Terima kasih. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Menghapus dosa kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau memberikan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Haleluya. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang berharga Tuhan. Di hadapan-Mu Engkau meninggikan setiap kami Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala cinta-Mu ini bagi setiap kami Yesus. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki mata seperti mata-Mu, memiliki tangan seperti tangan-Mu, dan memiliki kaki seperti kaki-Mu. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan, dan ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu lah Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Ada damai dan sukacita yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwasanya setiap dosa dan kesalahan kami tak Kau pandang Tuhan, tapi Engkau memandang kehidupan kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk mempunyai telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan. Seperti Engkau Tuhan boleh melayani murid-murid-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau melayani sesama kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh lebih lagi memiliki hati yang mau melayani dan mengasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa, dari segala sakit penyakit, dari segala permasalahan yang ada. Karena kami tahu di dalam-Mu lah kami memiliki kekuatan, karena di dalam-Mu lah ada kebebasan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh Engkau tabur saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau pun memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan makin hari makin luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap langkahnya Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap
di kehidupannya Tuhan menyatakan bahwa Kristus itu memang benar-benar ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keberadaan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus pun hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, memberkati setiap keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, anak cucu menantu Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Engkau Tuhan yang berbuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu saat ini, seluruh anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadikan firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap tubuh dan darah Kristus yang telah kami terima ini tidak hanya karena sebuah rutinitas, tetapi kami boleh memaknai tubuh dan darah Kristus ini sebagai kekuatan kami, kebebasan kami, bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita terima doa berkat. Glory haleluya. Bapa, kami bersyukur yang tak terhingga Engkau telah memberikan segalanya yang terbaik buat kami. Perhatian-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, kebahagiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Sehingga kami benar-benar mulai merasakan bahwa Engkau bangkit untuk membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar anak-anak akan kembali dalam aktivitas mereka masing-masing setelah kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam ibadah raya di GKI Jehovah Rafa Ministry ini. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Inilah Bapa, tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kami telah Engkau berikan berkat secara rohani. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk menerima berkat secara jasmani. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan yang melampaui segala akal pikiran manusia turun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa ilahi mengalir di rumah kalian masing-masing. Kuasa ilahi dan berkat-berkat ilahi yang kudus tinggal dalam kehidupan kalian masing-masing. Terimalah dengan iman percaya. Diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib. Mari katakan bersama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.